Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Priska Paskaria, mahasiswi IKIP PGRI Pontianak, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas D pagi semester 7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil offline penelitian saya yang berjudul Analisis Konflik Tokoh dalam Film Dua Garis Biru Psikologi Sastra. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu penulis mengangkat film Dua Garis Biru sebagai objek penelitian dikarenakan film Dua Garis Biru mengandung banyak konflik dalam setiap alur ceritanya. Konflik adalah ketidakcocokan yang terjadi dalam sebuah interaksi. Menurut Mangkunegara tahun 2010 halaman 21 menyatakan bahwa konflik merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, terhadap orang lain, atau terhadap organisasi dengan kenyataan yang diharapkan. Untuk menyelesaikan masalah konflik dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan psikologi sastra. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, maka fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah konflik tokoh dalam film Dua Garis Biru. Sedangkan subfokus masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimanakah konflik fisik yang terdapat dalam film Dua Garis Biru. Yang kedua, bagaimanakah konflik batin yang terdapat dalam film Dua Garis Biru. Mengacu pada permasalahan itu, maka tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan konflik tokoh yang terdapat dalam film Dua Garis Biru. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan konflik fisik yang terdapat dalam film Dua Garis Biru. Yang kedua untuk mendeskripsikan konflik batin yang terdapat dalam film Dua Garis Biru. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat dalam outline penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai pemerkaya pengetahuan mengenai pendekatan psikologi sastra, khususnya tentang konflik yang terdapat dalam film Dua Garis Biru. Sedangkan manfaat praktisnya terdiri atas 4 poin. Yang pertama bagi siswa, bagi guru, bagi mahasiswa, dan bagi masyarakat umum. Bagi siswa, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada siswa dalam pembelajaran teks drama, khususnya dalam mengidentifikasi unsur-unsur drama sehingga siswa dapat memahami unsur-unsur drama seperti tokoh dalam sebuah drama atau film. Sedangkan bagi guru, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran sebagai contoh untuk dapat mengidentifikasi unsur-unsur drama, khususnya tokoh dalam sebuah drama ataupun film. Dan untuk mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran dalam pembekalan mahasiswa ke depannya sebagai calon pendidik. Sedangkan bagi masyarakat umum diharapkan dapat menambah wawasan mengenai berbagai konflik yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas definisi operasional. Definisi operasional dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca dalam menafsirkan istilah yang terdapat dalam outline penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini terdiri atas pertama konflik, kedua tokoh, ketiga film, dan keempat psikologi sastra. Pertama, konflik. Konflik adalah pertikaian atau pertentangan yang terdapat dalam sebuah film. Konflik terjadi akibat kesenjangan atau ketidaksesuaian tokoh mengenai apa yang diharapkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan dipicu oleh lingkungan, diri sendiri maupun alam. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pemain atau pemeran dalam sebuah film. Yang ketiga, film. Film adalah salah satu jenis karya sastra berupa pertunjukan modern yang sudah berkembang dan menjadi media hiburan. Film dapat memvisualisasikan pembaca tentang keadaan sesungguhnya yang terdapat dalam sebuah film. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah psikologi sastra. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memfokuskan perhatiannya pada aktivitas kejiwaan, baik yang dialami tokoh dalam sebuah karya sastra, pengarang sebagai pencipta karya sastra, maupun pembaca sebagai penikmat karya sastra. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saya yang tidak berkenan. Terima kasih dan selamat pagi.